Untung udah selesai bulan Ramadan ini ya. Dapat kerjaan membahas comika porn. Materi isinya tolmek semua. Konmek. Menghibur diri sendiri gini. Gak ada temannya. Waduh, nabrak apa sih? Nah ini. Berapa mas? Saya mendengarkan. Orang cepol ya. ada karyawan nggak cepol ada, ya? Nggak ada. Di sini nggak ada, tingginya kayak ya 165 gitu. Oh, minimal segitu. Apa nih kok saya perhatiin dari belakang Tolmek nih. Iya nih mas. Kalau Mac kan ini ya kan produk Apple ya. Oh. Ini bukan produk Apple. Itu Mac-nya di depan ya, Mac apa ini di belakang Tolmek. Oh itu di belakang. Iya. Mac misal. Animac. Iya. Nyari apa ya mas? Nggak nemu nih. Ya ini kan kita bukan sedang melujui sebenarnya, kan kita sedang bekerja. Lagi nulis artikel. Wajar tidak menemukan. Tapi sudah, ini yang saya tugaskan Comika untuk porn, iya menulis comika porn tuh kita udah kayak kita anniversary lah 1 tahun comika porn. Oh iya udah 1 tahun. Betul 1 tahun. Oh. Dulu pertama kali comika porn diadakan itu waktu Hari Kasih Sayang tahun 2023. Oh itu maksudnya Betul. comika porn yang konsepnya udah pertunjukan. Betul. Yeah. Comika porn. Karena sebelumnya kan ini kan itu adalah turunan dari konten gitu nggak sih? Si comika porn. Kontennya Mas David bukan? Kontennya David Nurbianto ya? Ya mungkin ya sebenarnya. Dulu kan Mas David punya forum Ayah Nakal ya kan? Kayaknya itu tidak satu on brand dengan Ayah Ikhlas sepertinya ya. Kalau Ikhlas tidak membuka forum Ayah Nakal ya itu ya. Ya kan itu pasti diabandon gitu. Atau mungkin udah ikhlas melepas masa nakalnya. Iya. Karakter development sih itu. Itu oh ya sebagai orang Betawi itu karakter development banget itu. Tapi sebenarnya di Ayah Ikhlas pertama bahas ya ada kenakalan tipis-tipis. Ada digital downloadnya di comika.id, bisa disimak ya kan. Tapi dulu sebenarnya tahun 2021 ada comika porn. Oh. Ada, betul. 2021 masih pandemi dong? Masih. Di mana? Di comicacomedy.club, nontonnya streaming. Oh, iya. Betul. Stand up atau? Stand up itu. Stand up sama ini kalau nggak salah ya 2021 kan. Waduh kayak 7 tahun yang lalu sudah lama sekali rasanya. 3 tahun lalu. Orang masih pakai masker KN95 ya kan. Kadang pakai masker senyum itu. Masih orang pakai masker senyum ya kan. Saya masih kepingin ramah kan. Babe ojol itu terkenal sekali gitu kan menggunakan. Iya, tapi itu kayak lama sekali gitu. Saya kurang ingat itu. Tapi itu diadakannya kalau nggak salah taping ya. Jadi kayak taping itu kan. Live sih sebenarnya disiarkan secara langsung tapi di sebuah studio gitu. Saya lupa studionya di mana. Kalau enggak di Tebet di Cakung sana atau di Cawang ya. Tahu pokoknya nama-nama Jakarta ini saya kurang tahu. Cakung sama Cawang itu deket ya sih? Jauh. Jauh kayaknya. Cuma karena depannya Ca ya. Iya depannya Ca itu nggak selalu sama lah ya. California. Ya itu deket sih kalau itu. Deket ya? Enggak. Iya sih jauh. Dulu ada itu. Dan itu ada Mas David juga itu. Jadi beneran host atau ngisi acara? Bukan. Hostnya itu kalau nggak salah Musdalifah Basri malah. Dan dia disebut GRO gitu. Sorry saya tidak tahu GRO itu apa ya. Barangkali ada yang bisa membisiki saya GRO itu apa. Kayaknya nanti ada di sini mas. Iya. ini bukan tayangan loh. Oh bukan. Bukan. Jadi kita ngobrol. Tidak ada yang merekam. Tidak mungkin ada di sini. GRO apa ya GRO? GRO. Kayak ini kali ya. Lady Companion kali ya. Oh mungkin. Mungkin ya. Dan title-nya itu bukan MC tapi Girl Responsibilities Operation. Seperti ini ya, jabatan. Itu Musdalifah Basri, ada Oki Rengga waktu itu. Storytelling. Ada Mas Mamat juga kayaknya, tapi dia guest star atau kayak mystery guest gitu. Ada siapa lagi? Ada Arya Novrianus. Sangat porn kan? Itu udah brand of komedinya dia dari Betul, awal. Dari awal. Dulu zaman stand up fest masih di tenis indoor Senayan. Iya. Di depan 4.000 orang dia berbicara tolmek. Itu yang penampilannya paling pendek waktu di Metro TV mas, iya kan? Dulu kan stand up fest masuk Metro TV, nggak ada Arya Novrianus dipotong semua. Iya sama ini ya Regia Subuan karena bahasa Inggris. Orang Metro malas ngasih subtitle ya. Tidak mau ngasih subtitle. udah habis waktunya untuk ngasih subtitle di Metro Sinwen. Jadi enggak. Aduh, Metro Sinwen. Mana itu sulit itu keyboardnya kan sendiri itu. Bahasa Chinese itu. Fontnya beda. Fontnya agak berbeda loh. Google Translate nggak bisa. Aduh, Sumi yang ini ngomongnya Sumi yang ngomong apa?
Sumiyan. Oke. Ada Aldi Jadong juga waktu itu. Aduh, saya kurang ingat sejujurnya ngomongin apa itu kan. Iya. Dia cerita apa ya maksud itu? Kurang tahu dia. Saya nggak tahu dia. Apakah dia nakal? Nakal ya dia. Emang kalau nakal, kalau iya kenapa? Kalau nggak tahu saya. Kalau iya kenapa? Ya kalau nakal mending mati aja. Iya kan, nggak tahu ada dia. Ya. Tapi benar karena dia dulu kerja di sini sebenarnya. Iya. Sebelum ada Anda ya, itu bawaan ya, saya betul. Sebenarnya. Saya anak baru. Ya. Soalnya, aduh bawaan saya Aldi Jadong lagi. Berarti Comika Porn ini adalah dia disebutnya apa? Pertunjukan tematik. Iya, tematik kayak apa ya? Ada dulu Office Zombie gitu kan. Oh iya. Temanya tentang para pekerja. Terus para pekerja mending demo ya kan. Iya, ngapain? Apalagi udah deket Mei ini gitu. Tanggal 1 Mei. Betul. Harusnya itu para pekerja itu daripada bayar Office Zombie mereka lebih seneng dengerin marginal sebenarnya. Itu harga tiket Office Zombie juga tidak terjangkau oleh buruh-buruh gitu kan. Iya, maksudnya kan terjangkau ya. Buruh ya kecuali buruh-buruh yang sudah settle yang kayak di SCBD atau Sudirman. Uniknya kemarin banyak peserta open mic atau penonton open mic kemarin open mic pecahkan ya kan, orang-orang Sudirman itu nggak mau mereka bayar. Download app aja nggak kayak gratis ya. Iya, datangnya kayak yang bayarnya email. Ya ampun. Nggak apa-apa lah ini data aja daripada rupiah gitu. Memang sebenarnya lebih menjanjikan PON karena kan ya PON gitu kan. Jarang gitu kita bahas-bahas. Emang kayaknya dari masyarakat dulu ya Mas. Dari masyarakat kan guyonan selangkangan itu selalu langgeng gitu. Iya, selalu laris, selalu sukses menuai tawa gitu kan. Ya kan orang relate gitu kan selalu. Dan apapun gitu yang dibahas. Misalnya apa namanya? Lemah syahwat gitu. Mungkin ada yang relate gitu kan. Atau yang nonton malah menertawakan. Iya betul. Syahwat saya kuat sekali. Sudah sering ke Mangga Besar gitu kan. Terus ini Mas merasa terwakili gitu kan biasanya. Iya, keterhubungan ya. Iya, nggak berani atau maksudnya itu ada di kepala mereka tapi nggak ada tempatnya nih untuk diomongkan di keseharian. Karena nanti akan dicap sebagai pervert gitu. Terus ada orang yang menyampaikan di atas panggung, ini saya suka nih. Iya, saya suka. Pokoknya ada yang mewakili gitu. Betul. Dulu diadakan tuh pertama kali itu waktu Hari Kasih Sayang tahun 2023. Kebetulan MC-nya saya. Cuma kayak tidak ada repeat order sama sekali ini. Sebenarnya secara personal Mas Indra sangat tidak porn. Tidak sebenarnya. Sebenarnya itu Ristek, terus dia ada kerjaan dari agak lain kalau nggak salah. Terus diopernya ke diri ini. Tapi soalnya kan biasanya kalau di Comika ada Odi ya kan? Atau betul. Mas Putra. Nah Mas Putra ini jadi line up. Karena dia materinya porn sekali kan. Kalau Odi? Nah Odi sebenarnya iya, tapi kayaknya ini perangainya itu sangat-sangat baik gitu sepertinya ya. Kayak untuk orang yang punya materi storytelling ngewe nggak bisa sih. Agak kurang on-brand. Ini kayak kurang ini ya, kurang los ya, kurang ngewe. Ngewe, apa sih nggak harusnya gimana sih? Entok gitu. Kentu gitu. Nggak bisa. Nah itu agak segmented itu ya. Kan. Yang tahu paling Cak Imin. Gitu. Orang-orang Jawa lah. Ya, akhirnya saya yang dipilih. Sebenarnya saya tidak mewakili sebenarnya. Gimana tuh tapi Mas? Untuk orang yang punya materi blue ya sih? Nggak punya. Kan? Nggak punya. Sebenarnya salah pilih itu. Comika event. Cuma saya inilah lumayan lah waktu itu. Waktu itu yang tampil siapa aja sama? Ada Ogi Sitompul, ada Putra Patinama, Ali Akbar, Firda Indira, ada Rio Domatubun. Harga tiketnya masih murah, 100.000. Masih murah, kayak pertama-tama menjajaki itu murah dulu gitu. Dan sebenarnya itu sangat ini ya, sangat sangar sekali tuh line up. Karena ada Mas Ogi. Ogi Sitompul tuh personanya aja udah ini ya. Sudah cocok dengan judul acara ini. Bener. Dia kayak dia perwujudan Comika Porn sebenarnya. Perwujudan porn tuh. Waktu dia diajak untuk di Comika Porn, sebenarnya penonton Comika itu udah familiar dengan Ogi Sitompul atau belum sih? Sebenarnya itu kayaknya milih yang kelasnya itu nggak terlalu tinggi amat gitu loh. Cuma ada satu tuh Ali Akbar sama Mas Rio. Domatubun. Nah, yang bawahnya kayaknya yang under. Sama satu perempuan, Mbak Firda tuh. Nah, Mbak Firda tuh pakai gaun malam waktu itu. Udah wis kayak gaun merah itu ya? Iya, gaun merah ya kan.
gaun merah itu bintang iklan Irex sekali tuh. Kencan sehat Irex ya. Sering kita lihat jam 12 malam gitu kan. Indosiar dulu. Cuma dia bintang iklan GoPay sebenarnya, bukan bintang Irex. Oh iya. Jadi reporter gitu. Tidak. Tapi kalau Mas Ogi tuh keren tuh. Dia karena punya pengalaman semuanya. Mas Ogi sama Mas Putra ini dua-duanya pengalaman yang di-share. Sebenarnya menurut saya ya, Comika Porn itu di Comika Comedy Club ya, di lantai 2 ini itu menarik tuh, karena kan intimate gitu kan. Terus bercerita lah tentang tantenya lah, pernah ngentot sama orang gendut lah segala macam. Ngentot sama orang gendut loh. Tantenya ini kan bukan beda-beda. Bukan Iya. Tantenya tuh kan berarti bukan tante biologis ya? Bukan tante biologis. Bukan adiknya ayah atau adiknya ibu. Sukaronti. Iya. Iya, memberi bansos gula. Ya. Tante yang gini-gini kan dulu di gulab halus ya. Waduh, donat kampung itu Mas. Donat kampung bukan. Iya, kayak gitu. Tapi Pak Rio lumayan. Pak Rio bahas porno sih. Cuma Mas Ali ini yang enggak. Ali Akbar kue tete. Sebenarnya pemilihan diksinya vulgar tapi kue. Selalu kuliner ya. Iya, sukanya kuliner. Selalu beat kuliner. Beatnya kuliner. Sebenarnya dia tidak terlalu cocok ya sebenarnya. Iya. Untuk porn ya. Cuma pinter sih, maksudnya akhirnya Comika Porn itu cuma sebagai kacamatanya aja gitu loh Mas. Jadi pembahasannya itu bisa macam-macam, tapi sudut pandangnya porno. Sudut pandangnya, ya kan? Iya, vulgar. Jadi Ali Akbar melihat kue tapi dari kacamata porno gitu kan. Siapa yang kebayang gitu. Nah, masa dia ngas lihat kue tete. Goblok. Kue tete berjejer. Waduh, seperti tete. Waduh. Gitu. Kenapa hijau? Itu yang pertama. Itu yang pertama tuh. Kayaknya yang kedua juga di Markas lagi kan sih? Markas lagi. Itu yang baru halal atau bukan? Yang baru halal, betul. Ada Mas Yusril waktu itu. Ada setting panggungnya, ada kasur-kasuran itu. Bener. Itu setting panggungnya itu ada ininya, spring bednya itu. Ada. Udah seperti kamar honeymoon di Anyer itu ya. Ada bebeknya juga. Ada bebeknya juga yang dibuat. Love dibuat dari handuk gitu kan. Handuk dari Palmer dibuat gini. Terus ditaburi bunga mawar ya. Seperti kuburan baru. Kok bisa? Seperti nyekar malah. Kok kayak nyekar ini jatuhnya ya. Mana apa namanya? Ini panggungnya kecil banget loh itu. Gara-gara ada ini. Iya, harusnya tidur di situ. Stand up-nya sambil gini. Ya. Sambil pakai lingerie gitu. Di Comika Porn yang baru halal itu yang ada kasur-kasur tadi ya kan. Itu Mas Yusril paling pecah. Mas Yusril nih. Terus karena dia materinya gimana Mas? Maksudnya Yusril Fariza juga bukan komika ngeblu loh. Bukan sebenarnya, tapi dia baru menikah kan sebenarnya. Baru menikah. Oh iya sih. Orang kayaknya berekspektasi ngomongin ngentot-ngentot ketika sudah halal ya. Yeah. Sebenarnya begitu. Masalahnya nggak terlalu. Cuma dia banyak ini, pembahasannya itu tentang supremasi Jawa. Jadi kayak gimana ya? Mas Yusril tuh kayak mungkin sama Nope ya. Kayak salah dua orang yang ngomongnya berbahasa Jawa di depan orang-orang Jakarta ini. Iya, betul. Tapi tetap orang tertawa, orang respect. Tetap diterima gitu, kan? Ya Mas? Maksudnya nggak perlu mikir padanan kata bahasa Indonesia, digas aja. Gas aja dia. Bahasa Jawa. Ngomong kayak diksi itu kayak iya, oh gitu. Apa itu dalam bahasa Indonesia iya, oh? Nggak ada. So iye gak sih? So iye sebenarnya. Tapi nggak so iye juga sebenarnya. Itu kayak negatif banget tuh, iya. Pretensius ya? Iya, pretensius itu. Terlalu mewah, tapi tidak sesuai status sosialnya itu ya. Karena orang Jawa tidak pernah sesuai ya dengan status sosial. Akan selalu tinggal di gubuk dari bambu. Meskipun pernikahannya 3 hari 3 malam. Oke. Ditonton Radit waktu itu. Mas Radit itu ada kalanya dia sering banget ke markas. Nggak tahu udah kenapa. Iya sih. Kayaknya beberapa kali. Hunting ini nggak sih? Sidekick baru nggak sih? Mencari the next Pandu. Iya, mencari Yuda Keling kan sudah digantikan Pandu, digantikan Rais. Kita cari lagi. Orang-orang dengan kostum ini, hoodie. Iya, dia pakai hoodie terus esensial gitu. Ya. Terus tutupan gini. Yeah. Terus ada asistennya yang mikir clearing area gitu. Jadi duduk aja di belakang gitu. Ngeliatin gitu Mas Yusril ngomongin supremasi Jawa gitu. Track recordnya berarti bagus ya sebenarnya Comika Porn karena selalu bagus. Kesannya selalu ini lucu. Bahkan waktu di markas itu selalu didatengin sama Rian Delon.
Dan istrinya ya ini Sharina Delon. Selalu datang. Ini duet maut FTV ya? Iya, duet maut FTV. Dulu kita lihat dia di Bali biasanya. Kok ini di markas Comika? Betul, Jalan Wijaya 1. Biasanya di Bali, kalau nggak di Bromo ya kan? Iya, betul. Di Bromo. Selalu jadi pasangan nggak sih mereka? Ya, di sinetron? Enggak ya? Kalau di Bali itu sama Kadek Devi biasanya. Sama ada satu pemeran yang selalu jadi orang Bali itu siapa sih? Iya itu Kadek Devi. Sute Wijaya. Laki ya, selalu ini, jadi orang Suta Bali. Afi. Suta Afi, iya selalu muncul itu. Iya, selalu ada. Tapi itu jadi beli-beli ya biasanya. Selalu dari komik reliefnya ya? Komik relief. Kocak-kocakan aja. Beli-beli aja. Beli-beli aja gitu kan. Oh dia selalu nonton tuh? Selalu nonton, berdua. Selalu di roasting sama komik-komik. Selalu dah. Selalu di roasting. Terus kasar sebenarnya kalau nge-roasting gitu kan. Nge-roasting kasar nih berarti target ke Sharina. Target ke Sharinanya nih. Vulgar betul. Iya sih. Kayak dia jadi objek kenapa gitu kan. Tapi merekanya gimana tuh responnya? Merekanya relax sih sebenarnya. Ketawa-ketawa aja. Kalau lagi tersinggung mereka banyak bodyguard tuh. Ada kayak bawa 4 orang sebenarnya. Kayak bawa ya minim 2 orang lah ada. Kayaknya mereka memang sukanya Comika porn deh mas. Betul. Soalnya kayak ada kalanya mereka coba datang ke Office Zombie ya. Terus kayak mungkin merasa nggak relate ya. Nggak relate. Itu keresahan pekerja ini apa sih? Keresahan pekerja ini. Saya hari Senin bangun jam 11 siang nggak apa-apa gitu. Nggak ngerti. Saya kan cuma kreasi konten aja. Memandikan suami saya kan. Kan. Motong rambut. Main sama anjing gitu. Nggak ada saya dibentak-bentak bos gitu, nggak relate tadi. Yang relate bodyguardnya 2 tadi. Wah, bajingan Rian Delon memang. Untung ganteng Anda ya, pernah ke Bali. Untuk punya lesung pipit. Wah, lesung pipitnya seperti palung Marinara. Mariana. Kok Mariana? Marinara bumbu ya. Oh iya. Marinara bumbu. Saus Marinara. Iya, saus Italia. Tuh, palungnya itu sangat ini ya. Sampai ini sih. Dulu ada Mpok Citra ya. Mpok Citra itu kan terkenal lucu sekali kan. Iya. Di acara mempersembahkan lucu. Terus pernah datang ke sini open mic, lucu. Terus diajak Comika porn. Comika porn apa gitu lah ya, nanti kita bahas lah. Yang AIDS kali ya, atau yang apa ya? Hari Kasih Sayang lagi tuh. Yang terakhir setelah dari Usmar tuh apa ya? Pokoknya sempat markas Usmar, terus kembali lagi ke sini ya? Iya, Hari Kasih Sayang. Hari Kasih Sayang. Bulan lalu ya kan. Itu Mpok Citra tuh. Diliatin Rian Delon, nervous dia. Tidak biasa dilihat artis ya. Nervous, ngeblank Mpok Citra nih. Momentumnya berarti emang beneran lagi stand up biasa atau lagi nge-riffing Rian Delon? Lagi nge-riffing terus dia lagi stand up biasa terus aduh diliatin Rian Delon nih, ada gitu-gitu dia. Terus udah ya cukup sekian dari saya. Ibu-ibu salting ya. Iya, salting loh dia. Biasanya kan ketemu ibu-ibu lain yang ini butuh beli Yakult kan. Iya. Jangan ketemu Rian Delon dan Sharina gitu kan. Padahal biasanya Mpok Citra itu kan genit-genitan ke Coki Anwar. Betul. Ya tapi, kan Coki Anwar tidak nampak seperti artis. Dia seperti PT dia itu. PT fitness dia. Celebrity fitness. Iya, dia sangat kuat bentuknya. Iya sih. Ternyata gitu. Apa efek dilihatin oleh langsung pipi tuh. Langsung pipit. Iya, palung Mariana tadi tuh. Iya. Tersedot dia sampai ngeblank. Kesadarannya hilang beneran itu. Cuma Comika Event tuh pernah ini ya. Pernah ide untuk membawa keluar gitu. Dia keluar Comika Comedy Club. Ya, kayaknya semua IP punya dapat gilirannya untuk dibawa ke venue besar ya. Iya, Comika udah beberapa kali. Porn juga udah 2 kali. Porn 2 kali. Nah, dibawanya ke Rasuna Said. Apa sih Jalan Rasuna Said yang tempatnya Usmar Ismail Hall. Betul. Rasuna Said itu jalannya ya? Jalan yang bahasa Inggrisnya nanggung. Karena Rasuna said what gitu ya, kita nggak ngerti. Rasuna said what? Rasuna said what? Sama kayak daerah ini mas, Rawa Bilong tuh who sih? Bilong tuh Rawa pas atau belong. Bukan Bilong. Kalau Bilong tuh lagu Linkin Park. Somewhere I belong. Nyanyi ternyata Chester orang Rawa Bilong. Bertahu. Di Bakau Usmar tuh saya liputan tuh mas. Oh iya? Waktu hari AIDS. Oh, hari AIDS. Yes. Di panggung ada stand di kondoman gitu. Kondom ada kakinya gitu ya. Kondom yang riang gitu. Iya. Biasanya itu ada ya mereknya ya kan. Iya. Itu nggak ada merek. Kayak cuma karikatur gitu. Karikatur. Harusnya itu ada ini kostum tuh harusnya ya. Jadi anak-anak Comika Event misal Ristek apa siapa gitu kan. Jadi badut ya. Pakai badut kondom. Badut kondom. Comika Event. Badut kondom. Bakon, iya.
Apa dicopot kontol semua. Bukan orang. Ya tapi cuma karikatur ya. Karikatur jatuhnya. Stand di itu. Itu di Usmar Ismail. Gedungnya agak tua itu. Ya. Itu secara venue experience-nya gimana tuh? Usmar Ismail tuh. Sebenarnya Usmar Ismail sih kalau untuk acara stand up proper sekali kan, karena ya udah beratus-ratus mungkin ratusan show di sana. Cuma ternyata efeknya ke si acara keseluruhannya sih, Comikapornya kayak agak berat mas waktu itu malah. Agak berat ya? Iya, waktunya dengan riwayatnya Comikapor di markas yang dar-dar-dor sekali, ketika dibawa ke ruangan yang lebih lebar ternyata dar-dar-dor yang sama tidak bisa di scale up gitu. Oh iya, mungkin ada hantu AA Brajamusti sih. Oh iya. Mantan ketua Parvi ya? Betul. Kantornya di situ? Kantornya di situ. Oh, iya, betul, mas. Ada hantu AA Brajamusti di situ. Mana DVD Azrak? DVD Azrak cepat rilis gitu. Kalau ada yang kelihatan ngebom, ayo ikut Padepokan aja. Ada Reza Artamavi. Iya ya, kayaknya konsep porn itu adalah sesuatu yang tidak bisa diomongin out loud gitu kali ya. Mungkin ya. Iya sih. Karena pembahasan porn itu kan pembicaraannya intim gitu. Kayaknya mungkin cocoknya tuh di tempat yang skalanya ya intim aja. Juga gitu. Jadi rasanya itu seperti tongkrongan gitu loh mas. Bercandaan jorok di tongkrongan kayaknya. Dan ketika dibawa ke gedung, itu mungkin secara tidak langsung, ini mungkin harus diuji ke psikolog ya atau gimana. Tapi pasti ada. Iya, kita harus tanya dokter Boyke kali. Ada efek psikologi, orang jadi kayak agak menahan gitu. Agak iya. Soalnya ketawanya tuh nggak merata gitu. Nggak segitunya merata. Nggak segitunya merata. Padahal kalau dari sisi materi dibedah? Dari sisi materi ya bagus semua. Komik yang tampil kelas berat, Marcel Widianto. Iya. Terus siapa lagi waktu itu? Ada Frimawan kali itu. Ada Frimawan. Oh, tapi Frimawan waktu itu mendapatkan momentumnya mas, karena dia kan mau vakum ya? Pas mau vakum ya? Iya. Vakum. Kalau nggak salah itu salah satu panggung terakhirnya dia. Dan saya lihat di story-nya di Twitter dia nulis materi khusus untuk Comikapor. Wah. Jadi materi baru tuh. Materi baru. Dia create materi baru setiap baru. acara sih sepertinya. Iya. Dia rajin open mic juga tuh. Waktu stand up fest kan gitu juga. Iya betul. Maksudnya joke-nya dia kan sulit ya itu bikinnya. Terus bisa produktif tuh sangat luar biasa. Iya keren. Ya pantesan dia butuh waktu untuk vakum sepertinya ya. Iya. Ya kita respect saja kita. Liburan ke Eropa. Tapi materinya ini nggak vulgar nggak sebenarnya? Materinya vulgar aneh mas. Gimana ya? Maksudnya tetap nyebut kayak ngewe gitu, aneh lagi. Ngentot gitu. Itu juga agak aneh. Ngentut. Aneh juga. Pokoknya itu tetap nyebut kayak kontol memek gitu, tetap disebut, tapi tidak meninggalkan jejak rasanya. Yang komedi mind blowingnya. Komedi mind blowingnya tuh ada. Itu kayak bahas tentang ini apa? Jaf di kereta kok orang-orang nggak kelihatan sih kayak gitu. Terus apa itu maksudnya? Jaf kan selalu ada ini setting di kereta itu mas. Oh iya. Setting di gerbong kereta. Wah kelihatan saya tidak terlalu mengonsumsi ya sebenarnya. Kelihatan saya mengonsumsi ya. Menjelaskannya kan. Iya. Menjelaskannya di permukaan saya, sekali. apa namanya kultur Jepang itu tidak terlalu kesana. Nggak masuk ke Jafnya ya. Nggak masuk. Pokoknya di Jaf kan ada selalu ada adegan orang bercinta di gerbong kereta. Waduh. Ketika kondisi gerbongnya itu ramai, nah itu dibedah sama Indra Frimawan. Agak aneh deh. Ini kok orang-orang nggak ngelihat ini ada yang bercinta di situ, terus dibawa ke ini kalau di kehidupan nyata gitu. Di kehidupan nyata nggak mungkin. Cuma pembahasannya nggak spesifik ya. Iya. Cara susunan katanya tetap dengan lebih oke. Saya nggak mungkin gitu ngentot di stasiun Sudimara kan pas berhenti KRL-nya nggak bisa itu. Di Manggarai. Waduh di Manggarai nggak sulit. Iya. Zombie apokalips itu. Itu terus ada Popon juga kan nggak salah waktu itu. Iya ada Popon Kero. Sebenarnya Ristek juga ada waktu itu. Opener. Oh iya Ristek opener. Ristek opener itu dia sampai harus pengakuan mas di atas panggung. Nggak kenal lagi gitu. Ada ngomel-ngomelnya itu. Nggak kenal lagi. Pepek lah. Kena ya mas Pepek ya. Kena mas Pepek lah kena. Iya berarti konteksnya itu nggak boleh. Pepeknya itu harus mengumpat sebenarnya. Oh, iya, kalau ngomongin Pepek secara vulgar atau ngomongin intim agak sulit. Udah Pepe. Ya udah. Gak bisa. Yeah. Itu ini ya. Sangat tata bahasa sekali tuh. Ya. Yeah. Ada lagi nggak sih? Ada Musdalifah Basri waktu itu. Musdalifah pecah tuh. Musdalifah pecah.
dia bawa materi ini juga soalnya stand up fest ada beberapa, terus materi tentang relationship dengan suami yang dia lebih menggebu-gebu dalam hal hubungan ranjang dan suaminya yang tidak terlalu gitu, terus bagaimana siasatnya gitu. Beneran itu hal yang menarik sih sebetulnya. Karena kayaknya ada kan setelah beberapa di Comika Porn kapan ya? Ada di Comika Comedy Club. Mungkin yang bulan lalu. Oh, itu dia sama Dian Ioy. Jadi MC. Ya, betul. Dian Ioy-nya itu terima aja gitu. Kayaknya terima aja dia. Papa Luna brandingnya. Ya. Itu kayaknya komika yang secara tidak langsung kita dapat kesan pornnya itu malah Musdalifah Basir. Bener ya? Iya. Karena ngomongnya kan sembarangan banget itu, kayak nggak peduli tidak terlihat dengan penampilan dia berjilbab itu, ngomong hajar aja gitu. Topiknya juga sembarangan gitu. Parah. Waktu di stand up sih saya ingat sekali. Karena dia sampai act out gitu kan. Iya. Dia kayak pakai tank top di luar ininya, terus tank topnya di gini. Gitu. Foto act out selfie untuk suaminya itu. Betul. Ya, itu. Itu dan ini ya, Dian Ioy-nya pakai lingerie waktu di sini. Waktu jadi MC ini. Pakai lingerie. Gimik lingerie. Iya, lingerie. Kayak udah, maksudnya ini tidak perlu harga diri, kita penghibur sejati gitu nih. Mau pakai lingerie, mau pakai sempak Victoria's Secret juga nggak apa-apa nih. Lagi pula judul acaranya porn gitu. Iya, cuma porn. Masuk sesuai akal. Konteks gitu. Sesuai konteks. Orang juga pengen dihibur. Tapi waktu yang hari kasih sayang tuh, terakhir ini hari kasih sayang kan yang Pak Citra ngeblank. Yang Pak Citra ngeblank itu. Itu siapa lagi ya ada line up-nya? Line up ada Kuku Adi betul. Kuku Adi main Blue itu juga menarik tuh, Mas. Iya ya. Betul. Dia kan observasi ya sebenarnya. Observasi terus meledak-ledak gitu kan pembawaannya. Ketika dia bawain dia tuh nge-breakdown tentang self love. Self love itu kan hal yang bagus kan sebenarnya. Iya, sebenarnya bagus. Dikejar oleh semua orang gitu kan untuk mencapai kedamaian pribadi gitu kan. Tapi kata dibawanya di Comika Porn, self love-nya versi Kuku Adi adalah masturbasi, Mas. Iya, make sense sih. Iya, memang. Masuk akal. Jadi angle yang bagus ya? Angle yang bagus, menarik. Maksudnya dibungkusnya dengan self love, terus dibedah tetap dengan delivery yang seolah seperti ingin membentak orang gitu kan. Iya. Terus kayak kanan kiri kayak bawa kaleng wafer nabati gitu kan. Iya. Enggak, tapi di sini ya. Di sini enggak. Mungkin itu untuk penguasaan panggung kayaknya Kuku Ade itu adalah Arman Maulananya stand up, Mas. Iya, benar. Dia lompat-lompat kanan kiri tapi stabil gitu kan. Iya, betul. Memang kayak kelebihan ini dah. Kelebihan hormon. Ya, kayak ada imbalance hormon di mana dia sangat hiperaktif gitu. Dorongan untuk hiperaktifnya tinggi. Sekarang ada lagi, waktu itu ada Mas Gautama juga kan? Iya, ada Gautama. Dan dia pembahasannya kayaknya arahnya ke Jepara lagi ya? Iya, ke kerajinan ini loh, kerajinan manuk kontol-kontolan itu, burung-burungan. Ya, burung-burungan. Oh iya, anu ya, sebagai oleh-oleh asbak biasanya. Oleh-oleh, ya. Dia mengambil sudut pandang orang Jepara yang kota pengrajin kayu. Oh iya, bagus. Itu lagi-lagi pornnya sebagai kacamata kan, kayak Ali Akbar melihat POV itu ya. POV ya. Cuma Ali Akbar kan kue gitu. Tidak terlalu vulgar loh itu. Kue. Itu materinya bisa masuk TV sebenarnya. Sebenarnya masih bisa masuk TV. Iya. Kalau Kompas berani tidak berbicara vulgar gitu, masih aman itu sebetulnya. Berarti yang kemarin di sini itu berarti emang lebih pecah ya? Daripada yang di Usmar ya? Maksudnya in general? Iya sih, kalau misalkan dibuat klasemen gitu, mungkin klasemen atas-atas itu masih Comika Porn yang ada di Comika Comedy Club, kalau menurut saya. Iya. Oke. Make sense. Comika Porn di ruang sempit. Mungkin ini mungkin tugasnya Comika Event ya untuk memikirkan bagaimana mensiasatinya gitu. Tapi harusnya kalau misalkan kita lihat dari stand up fest, materi-materi porn juga bisa kena di penonton ribuan gitu sih. Harusnya ada potensi Comika Porn di Usmar Ismail juga bisa pecah. Tapi untuk sementara ini kayaknya opini saya tuh tetap materi Comika Porn karena intim
bekerja paling maksimal ya di ruang yang intim juga gitu. Oke. Ya agak sulit kayaknya. Untuk ngomong kalau memang di depan penonton yang agak kurang rame gitu kan. Iya sih. Kayaknya bagian penontonnya ada kosongnya gitu nggak sih? Ada kosongnya juga sih. Beberapa kurang padat sih memang. Kurang padat. Jadi mungkin PR-nya mungkin itu ya. Iya. Kalau secara rating ada ini nggak? Rentangnya. Rentang ratingnya kayaknya maksimal 4 deh. Kayaknya maksimal masih di atas 3,5 sih. Di atas 3,5. Iya. Maksimal 4. Maksimal 4. Soalnya ini ada beberapa kali hit and miss, kemudian ada pembahasan yang tidak terlalu pon gitu iya, kan. Betul. Jadi ekspektasi penonton mungkin ke betray ya bagaimana? Ya udah. Menarik juga sih kalau misalkan ada satu pertunjukan Comika Porn yang beneran dari awal sampai akhir nggak ada metanya, nggak ada. Mungkin itu yang pertama loh itu. Yang pertama ya. Sebenarnya itu yang pertama. Berarti itu salah satu yang terbaik itu. Ya meskipun ini ya Ali Akbar ya, tapi sedikit kok ada kok pembahasan. Tidak melulu dia ngomongin apa namanya aneka kue dan kudapan kan. Iya. Enggak itu tapi kalau menurut saya itu masih yang paling oke yang pertama gitu. Yang saya meng-MC. Ya saya meng-MC. Berarti barnya di situ ya harusnya. Barnya di situ harusnya. Mungkin gini, menurut saya tidak terlalu harus komika papan atas. Kayaknya. Menarik sih. Ya. Kayaknya ya komika papan bawah. Bukan papan bawah nih ya, maksudnya yang masih belum terlalu terkenal. Ya. Masih belum di TV atau gimana? Komik jagoan komunitas. Betul. Itu lebih vulgar itu. Waktu itu ada Jonek kan. Jonek. Wah, gila banget. Ada Pak Moa waktu itu yang mau mau bunuh diri terus di ini jablay ya kan. Ngejablay rel kereta api. Kalau Herman Jonek tuh yang di Kemayoran itu ya, Jablay Kemayoran. Iya, yang gitu. Erwin Belo juga. Erwin Belo. Itu lucu banget dan dia roasting Sarina kan. Jadi penonton involved banget. Iya sih menarik sih. Harusnya menurut saya ya. Mungkin itu bisa jadi porosnya ya. Poros Comika Porn adalah jagoan-jagoan komunitas karena mereka yang dikorbankan belum ada. Betul. Karirnya belum masih membangun, masih batu bata yang disusun gitu kan. Tapi sudah ingin merasakan misal pijet atau gimana gitu kan. Pasti komika ini komunitas itu pasti ada pembahasan pijat itu pasti ada. Betul. Banyak sekali di sini. Lucu-lucu. Gitu kan. Itu mungkin masuk. Itu bisa jadi ide Comika Porn selanjutnya cari tanggal yang bertepatan dengan hari pijat sedunia. Enggak ada mas hari pijat. Hari terapis? Hari terapis nggak ada, tapi 10 Oktober, Hari Mental Health Sedunia, itu kan terapis kan? Oh iya, betul. Terapis kalau di sini kan ya kan. Terapis ini tapi terapi psikologi ke terapis badan bisa lah. Iya. Satu profesi. Oke. Yaudah, tulis aja tuh. Oke deh. Tulis aja. Saya mau lihat bokep kereta api tadi ya. Oke. Tapi yang versi Ghibli. Bokep kereta api ada Jonan Arifinnya loh mas. Bokep KAI. Jadi mungkin lebih bagus ya? Lebih bagus. Oke, siap. Saya duduknya teratur. Wah, itu disuruh bayar lagi. THR belum turun.